Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita di Balik Tabir. Kali ini konten kita jalan-jalan di malam Jumat ya. Kali ini kita berada di salah satu jembatan ini, jembatan Benuanyar ya Bang Muhammad ya. Iya, jembatan Benuanyar. Jembatan ini udah lama nih Bang Muhammad. Gimana Bang Muhammad? Pandangan Bang Muhammad dan jembatan ini? Iya, kalau pandangan kita tuh jembatan ini gimana pun kalau sudah terbangun pasti bagus semua. Iya. Pandangannya. Bahasanya ya kalau kita lihat situasi di sini bagus aja. Bagus aja. Cuma ada makhluk yang sebagian seperti dia kan gitu. Makhluk nakal itu penunggu di jembatan ya Bang ya? Iya, maksudnya penunggu di jembatan itu berarti sosok makhluk ya. Sebetulnya tergantung makhluknya dan ada unsur-unsur bekas-bekas pejuang-pejuang dulu gitu. Di jembatan sini ya Bang? Ada apa sih? Ada apa aja sih Bang di jembatan ini sosoknya Bang? Kalau di jembatan ini kalau kita lihat ya, di sana itu di belakang di ujung sana tuh ada seperti bahasa gitu seperti gunung itu ya. Artinya gunung bukannya ya gunung lah enggak. Dia seperti bundar ya. Di mana itu Bang? Di sebelah sungai ini ya mungkin kalau kita ambil kesimpulan ya pemirsa ya, di sana itu kan ada makam. Ya ada makam. Ya mungkin makam datu di sana itu ya, datu di sana tuh mungkin beliau ada agama itu ilmu yang timbul. Ya mungkin semasa beliau hidup dulu mungkin beliau ada nama, iya amaliyahnya itu. Lalu alam pun menyambut. Pantas ya Bang ya letaknya di sana ya Bang. Iya. Kalau sosok Bang penunggu kita di jembatan dari ujung jembatan ke ujung jembatan itu ada apa aja Bang? Kalau sosok makhluknya di sini ada sosok makhluk itu ada tinggi besar. Tinggi besar. Iya. Itu sosok apa itu Bang? Ini sosoknya itu seperti apa? Gitu. Apa? Dia seperti kayak apa itu yang naik ke pohon biasanya cangkir di pohon itu apa panda bukan apa itu yang makan manusia itu beruang. Oh seperti beruang ya. Sebenarnya sosoknya seperti beruang, dia bongkok cuma sepertinya bentuknya kayak seperti kuda nih. Selain itu ada apa aja sih Bang? Kalau di sini ya banyak makhluk dari sini. Enggak maksudnya di jembatan ini aja. Di jembatan itu nyata ya kuntilanak dulu. Kuntilanak. Kalau ya. Jadi penunggunya sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak. Maksudnya penguasanya dari jembatan ke Kalau jembatan. penguasanya tuh ya tinggi besar itu. Yang seperti beruang tadi. Iya. Yang Bang Muhammad maksud pengganggu itu yang mana Bang? Yang pengganggu itu sebetulnya patilasan. Yang patilasan itu ya mungkin bekas pejuang-pejuang dulu kan. Namanya barang. Apalagi kita di tempat museum. Ini kan museum nih. Nah, terkadang kan museum itu ada namanya pusaka-pusaka. Iya. Nah, terkadang kan namanya di itu ada kerjasamakan tanah. Lalu dia mengambil alas-alas itu. Menyesuaikan dengan keadaan alam. Tapi keadaan alam itu ya situasi seperti jembatan. Kalau sosok yang penunggu itu Bang, dia memang duluan jembatan apa dia dulu? Memang dulu dia. Emang dulu dia. Iya. Dia itu tuh kan di Banyu ini penunggunya itu. Oh di bawah ya Bang? Iya. Dia seperti panda tapi seperti beruang tapi bentuknya seperti kuda nil itu. Tidak ganggu tapi Bang ya? Tidak mengganggu. Dia gini, wajahnya itu kan seperti beruang tuh. Badannya seperti beruang tapi kayak kuda nil itu. Jadi besar itu. Ngapain aja dia di sini Bang? Memang mengolak di sini. Memang di sini. Namanya siapa Bang? Bisa dikomunikasi? Kalau namanya tidak bisa ya. Kenapa Bang? Enggak, soalnya dia kan tidak mau ngomong juga. Tidak mau bicara ya. Ya teman-teman di Balik Tabir di jembatan ini dari ujung ke ujung itu penunggunya yang penguasanya ya itu seperti tinggi besar seperti beruang bentuknya ya Bang ya. Ya, tapi perwujudannya seperti kuda nih badannya. Perwujudannya seperti kudanya. Dan juga di sini kan kita dekat museum nih. Ada sosok yang pengganggu juga tuh Bang ya. Iya. Mungkin dari
benda-benda yang itu, ada iya. di museum ini ya bang ya. Kalau kita lihat kan museum ini senjata-senjatanya tuh ada yang peninggalan-peninggalan bujang-bujang dulu, Ada di sini. ada juga peninggalan bekas penjajah. Jajah. Kalau kita lihat ini ya, Ah, memang sosok makhluknya itu seperti namanya jin ya. Bahasanya kan dia tidak berubah. Jin itu pun ada menyerupai seperti sosok Belanda. masuk Belanda. Berarti peninggalan Belanda ada. Obat Belanda. Nah, setelah itu peninggalan mungkin kita tidak tahu ya, namanya kita tidak bisa masuk ke dalam kan. Ah, Nah, lalu ada juga sosok seperti pejuang. Mungkin pejuang itu pejuang yang ternama. Mungkin bahasa kita tuh kalau dia menyebut tadi Hasan Basri. dan Basri. Jadi menyerupai seperti Ya, ya teman-teman balik tabir. Kita kan berdekatan dengan museum. Jadi di museum ini, di daerah dekat museum ini ya bang ya, Iya. ada sosok-sosok jin ya bang ya, ya. jin menyerupai Ah. seperti Hasan Basri. Hasan Itu Basri. biasanya pusaka-pusaka beliau itu kan bisa menyerupai. Namanya kan jin ini apa? Pusaka-pusaka itu ada penghuninya. Namanya penghuni itu terkadang ada sifat hodam. Nah, hodamnya pun bisa menyerupai sosok-sosok peninggalan itu. Ya, tapi kita garis bawahi ya, bukannya Hasan Basri pejuang kita Hasan Basri jadi jin tidak. Tapi jin menyerupai beliau. Ya bang ya, nanti kalau kita izin ya bang ya, siapa tahu kita bisa jalan-jalan nanti. Iya, nanti kalau kita ada waktu kan bisa masuk ke dalam. Kalau di sungai bang, ada daerah apa aja bang di sungai? Kalau di sungai ini ya namanya Kalimantan tidak bisa ditanya lagi. Kalau buaya ini ya padang buaya ini. Pasti ada di mana Nah, aja pasti ada ini ya bang ya. Kalau kita ambil kesimpulan di sini ada liang buaya. Liang buaya. Iya. Di mana itu bang? Letak, Liang Bang? buaya itu di sebelah kanan kita, di belakang, cuma posisinya di situ. Itu liang buaya. Liang buaya ya bang. Ya, perkumpulan buaya. Mungkin itu tembusnya kemana-kemana kita tidak tahu ya bisa. Soalnya kita tidak masuk ke dalam. Yang bisa dikomunikasi bang, dia di sini bang siapa bang? Kira-kira. Kalau di Sulawesi tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Cuma kalau kita lihat ini sungai ini tempat sejarah sebetulnya. Bisa diceritakan bang, bang Muhammad, tempat sejarah bagaimana yang? Ya bahasanya di sini nih kalau kita lihat ambil kembali kesimpulan tadi mungkin ya yang makam itu mungkin bahasanya pejuang dulu tapi dia tokoh ulama. Tokoh ulama. Ya kalau kita lihat ambil gambaran kesimpulan dari aura, namanya amaliyah kan adanya pada saat meninggal, adanya pada saat hidup. Hidup. Ini kan amaliyahnya alam nih. Dia alam itu seperti bundaran kayak kubah masjid itu. Besar Ya, nggak, Bang? besar. Seperti menutupi itu. Auranya itu kelihatan. Nah, setelah itu tuh kan kemungkinan pada saat amaliyah hidupnya tuh pada saat meninggal di situ meninggal amaliyahnya. Meninggalnya. Karomahnya baru timbul. Agamanya, iya di sini kalau kita lihat ya mungkin di sini kampung-kampungan dulu. Maksudnya kampung Belanda. Bahasa aja kita tuh pelayan orang Belanda dulu. Oh, di sini pelarian Belanda Iya. ya, Bang, ya. Bahasanya mungkin waktu kerajaan-kerajaan dulu kan waktu pejuang-pejuang itu dia lagi itu mungkin. Jadi di sini perkumpulannya. Iya. Di sini ada terjadi perang juga nggak bang? Kalau terjadi ya kemasukan bahasa itu ada juga sih. Cuma kalau Belanda masuk ada cuma perang untuk sementara kita tidak ada melihat. Cuman perkumpulannya Belanda yang jelas di sini ya, Bang, ya. Bukannya pengumpulan, pengumpulan kita. Perkumpulan kita. Dikirain tadi perkumpulan para Belanda. Tidak. Mungkin orang-orang kita lari kan. Nah, lalu bersembunyi tempat-tempat yang padang-padang itu. Apalagi kita melihat biasanya kalau sudah ada tanda-tanda gitu berarti amaliyah, berarti alam pun mengatakan. Bisa kemungkinan entah riwayat dulu di sini ngomong apa kita tidak tahu ya pemirsa ya. Soalnya dibicarakan ini masa lalu. Kalau pasaka bang dari bangunan ini apa? Ya kalau pasaka itu bagus saja. Dengan syariat-syariatnya. Oh iya bang. Ya di jembatan sana itu bang banyak biasanya kecelakaan tuh bang. Itu diganggu oleh siapa itu bang kira-kira? Nah sebetulnya gini, namanya kecelakaan itu terkadang ada musibah ya. Apalagi kita ambil gambaran nih, Di situ kan ada simpangan. Iya semangat. Terkadang kalau turun tuh pasti laju.
Nah, sebetulnya sih kalau masalah gaib itu tidak ada sih. Tidak Sebenarnya pasti ada alam. unsur gaibnya bang. Iya. Memang alam ya bang. Alam. Karena persimpangan tadi ya bang. Ya. Lantaran persimpangan itu. Sebetulnya kalau ibaratnya kita memakan tumbal, sebetulnya memakan tumbal di sini. Di daerah Kalau sini. mau, iya. Soalnya di sini tempat kekerasan, apalagi tempat museum sini tempat penyembelihan perang dulu kan? Di sini ada tempat penyembelihan. Iya, enggak. Kan senjata-senjata itu kan sebetulnya Oh, makan darah sudah. iya. Seharusnya makan darah sebetulnya di sini. Tapi di sana tuh lantaran jauh, maju, lalu di sini terjadi kecelakaan. Kalau dimakan tumbal ya tidak. Ya teman-teman di Balik Tabir, kalau masyarakat Banjarmasin sih sudah sering ya tahu di sana sering kecelakaan ya bang. Iya. Bahwa di sana penglihatan Bang Muhammad di sana tidak ada unsur gaibnya. Dan Kenapa jadi kecelakaan ya bang ya? Iya. Murni karena kelalaian mungkin ya bang. kelalaian. Oke. Soalnya kalau unsur gaib di sana tuh ada unsur gaib, cuma itu kebaikan. Ada yang kebaikan ya makam itu. Bang, katanya di sana ada pasar gaib bang, benar nggak bang? Kalau pasar gaib kita untuk semangat tidak melihat. Kalau melihat. jalannya ada. Jalannya ada. Nah, kalau pasar gaib kita pilih. Kalau jalan gaib itu emang jalan di sana itu, makam itu. Soalnya apa? Itu kan makam mau terbang gitu kan? Ya teman-teman di Balik Tabir, di sini tadi kan kata Bang Muhammad ada sebuah keromah ya bang ya. Iya. Nah, bang, semasa hidup beliau itu bang, apa aja sih bang selain amalan atau selain amalan kerjaan beliau itu bang apa aja sih bang? Kalau kita lihat ya namanya pekerjaan tuh kita namanya ini masa lalu ya. Biasanya kalau kita lihat tuh waktu zaman penjajahan, Iya. itu zaman Belanda. Kalau kita lihat beliau ini adalah tokoh ulama. Tokoh ulama. Iya, tokoh ulama besar mungkin beliau ini bahasanya kan pembela Indonesia kan, bahasanya itu membela Kalimantan. Tapi sebagai pejuang juga doang. sebagai pejuang, sebetulnya dia ini menentang sekali sama Belanda. Kalau kita lihat itu ya, bahasanya kan soalnya pasukan-pasukan pun ada juga kan bahasanya gitu. Dia ini tokoh ulama, tokoh ulama masa lalu. Nah, beliau ini kan pasti otomatis namanya zaman dulu kan tokoh ulama ini pasti dicari Belanda, Iya iya iya. pasti mau dibunuh. Nah itu Oh jadi beliau ini sosok pejuang juga ya bang? pejuang juga, cuma sosok pejuang tapi tokoh ulama. Tokoh ulama. Iya. Iya bang Muhammad. Di sini kan ada tempat ya di museum ya bang ya. Iya. Di sini kan kurang bagus atau gimana nih bang? Kalau museum ini kan tempat museum itu tetap bagus, tapi kita tidak tahu di dalamnya. Tapi di dalamnya itu kan senjata-senjata itu kita tidak tahu, entah bisa memakan darah atau tidak. Kan itu. Dengan namanya senjata orang dulu pasti ada mau makan darah, ada menyembelih orang, ada menembak orang. Itu sudah malam. Soalnya orang dulu pasti ingin bertahan hidup, tidak mau hendak mau mati. Di sini kan kata Bang Muhammad kalau pengen makan domba ya sini ya. Iya. Ada berhubungan nggak bang sama ulama di sana bang? Atau ada ulama sana pernah ke sini menengahi atau gimana bang? Kalau masalah gaibnya itu tidak ada. Tidak ada. Oh. Jadi di sini di sana Iya. di sana Soalnya dia sudah ada porsi masing-masing. porsi masing-masing. Iya. Biasanya kan makhluk hidup itu biasanya di mana ada setiap tempat di situ ada tempat. Jadi Tidak nggak- mungkin ini ke sini itu mungkin. tidak mau ikut campur berarti ke sini ya bang ya. Ya, soalnya kan beda. Kalau ini kan sifatnya ahli gaib. Kalau di sana kan alimul gaib bilangnya. Oh jadi beda ya bang. Beda. Di sini bang, kalau di sini bang penunggunya bang yang memang penguasanya betul yang ada di sini siapa bang? Kalau di sini penguasanya tuh sosoknya itu ya seperti Sandasi. Oh ya Hasan Basri tadi ya bang. Kalau tinggi besar tuh kan masuk golongan jin aja. Kalau itu kan sebenarnya Hasan Basri itu tuh sosoknya tapi makhluk jin tapi menyerupai beliau, bukannya jin, bukannya Hasan Basri jadi jin, tidak. Namanya senjata itu kan mungkin ya misalnya ini mungkin kemungkinan peninggalan si jin ada di sini. Ada ya bang ya. Dan pejuang ya. Soalnya kan namanya beliau Hasan Basri itu namanya ternama. Lagi pula kan beliau kan ulama juga, masuk ulama juga.
Ya bang, sebelum kita tutup konten ini nanti Bang Muhammad bisa komunikasi nggak bang sama ulama itu siapa namanya bang? Bisa, insya Allah saya. Ya teman-teman di Balik Tabir ya, Bang Muhammad mencoba komunikasi ya, sosok ulama siapa sih di sana yang mempunyai trauma itu ya. Nah, jadi ini ya pemirsa ya, kita ada sedikit penyampaian, ada sosok makhluk di situ, bukannya beliau yang menyampaikan, tapi ada sosok makhluk di sini. Hadam beliau atau gimana bang? Bukan, memang Bukan, ya? penunggu di sini juga. Memang penunggu di sini juga ya. Jadi dia bilang beliau itu adalah Dato' Amin. Dato' Amin. Iya. Dan disebut itu tuh dengan harum katanya. Bamian harum sebutannya. Iya, sebutannya. Itu sebutan di alam gaibnya atau gimana bang? Mungkin di alam gaibnya dia menyebut itu ulama harum katanya. Harum ya bang. Iya. Pangeran harum dan ulama harum. Gitu ya bang. Iya, mungkin kalau rumah beliau kita tidak tahu ya, semasa hidup beliau kita namanya lain masa. Kita kan zaman 2000 berapa ini? Beliau kan zaman dulu. Kalau beliau dimakamkan di sini ya bang ya. Iya. Nah, kalau pendamping beliau tangan kanannya atau hadam-hadamnya ada nggak bang? Kalau hadamnya ya itu urusan, sebetulnya urusan ya, artinya bukan urusan kita. Namanya sifat hadam, namanya ilmu itu pasti ada. Pasti ada. Walaupun ilmu yang sudah ya ada, pasti ilmu itu masih berhadam, masih ada. Sosok apa itu bang? Ya kita sosok makhluk itu kan biasanya seperti Amalia itu ya seperti gunung tuh seperti hadam. Berarti hadam juga gitu. Iya. Cuma kan tidak berwujud, tapi dia menyampaikan seperti gunung. Itu Kalau ada. yang berwujud ada nggak bang di sini bang? Kalau berwujud ya itu tadi. Kalau di sana kita tidak tahu kan, soalnya tidak sampai di sana. Soalnya kalau berwujud ya seperti buaya ini itu. Kalau di sana tuh Mungkin kalau ada salah satunya ya bang ya, di buaya sini ya bang. iya, kalau di sana tuh kita lihat tuh seperti gelombang aja. Penjaga beliau tuh gelombang aura amaliyah beliau dulu. Ya teman-teman di Balik Tabir, tadi Bang Muhammad menanyakan siapa sih ulama itu, kata Bang Muhammad Dato' Amin ya bang ya, Iya. atau ulama harum ya bang ya. Iya, dia menyebut tadi ulama harum katanya. Kata buaya yang ada di sini ya. Iya, dari jadi samping ini. Bang, sebelum kita tutup konten ini bang, ada pesan-pesan bang? Ya, pemirsa ya, kita hanya sebatas mempunyai kemampuan sedikit. Kita tidak bisa juga mencukupi bahasanya betul tidak juga. Kita hanya sebatas mengetahui sebatas isinya aja. Artian isinya kita hanya menyampaikan perantara yang ada makhluk-makhluk di sini juga. Kita hanya mempunyai kemampuan sedikit. Nah, jadi pemirsa, kita apabila ada salah, minta maaf, minta halal, minta doa. Udah ya bang ya, teman-teman Balik Tabir, terima kasih sudah nonton konten kita kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Salam di Bali.